Cegah amputasi, rawat sejak dini. Saya Nurse Jen Tanti Siluka. Kali ini Nurse Jen mau berbagi ya tips-tips selama ini Nurse Jen melakukan perawatan luka khususnya pada lansia gitu ya kalau di rumah. Nah biasanya Nurse Jen itu selalu pertama-tama tuh cuci tangan dulu tuh sampai rumah pasiennya. Kemudian apalagi yang Nurse Jen lakukan tentunya ngomong dulu sama keluarganya gitu ya, izin mau melakukan perawatan luka gitu ya, itu udah ACC ya kerjakan gitu. Nah tentunya sebelum mengerjakan ini Nurse Jen pakai sarung tangan dulu tuh gitu ya. Kemudian alat-alat yang digunakan juga biasanya Nurse Jen yang alatnya yang steril, jadi Nurse Jen punya alat-alat seperti ini memang khusus buat sterilin alat-alat luka Nurse Jen gitu ya. Kemudian biasanya khusus untuk lansia, pertama kali untuk membuka balutannya selalu Nurse Jen pelan-pelan dan basahin dulu sampai agak basah baru dibuka. Karena kalau nggak kayak gitu, biasanya kulitnya suka tarik, kan tipis sekali tuh. Ya gitu ya. Kemudian apalagi yang lakukan perawatan lukanya gitu ya. Setelah lakukan perawatan luka, kalau misalkan lukanya berbau ya semprotin aja PHMB ya buat ngilangin baunya gitu ya. Kemudian habis itu diamin sebentar ya, jangan dikeringin lagi karena fungsi PHMB ini buat ngilangin bau atau udah membunuh kuman-kuman di situ tuh gitu ya. Jadi kalau kita bersihin lagi biasanya ya udah hilang gitu. Jadi tunggu beberapa saat, biasanya sampai kurang lebih 5 detik lah baru Nurse Jen olesin towel gitu ya, pakai cotton bud yang steril juga. Nah setelah itu baru ditutup gitu ya. Jadi semuanya itu biasanya kalau Nurse Jen lakukan cukup steril gitu ya, supaya untuk mencegah itu tadi infeksi. Kemudian kalau sudah selesai biasanya Nurse Jen selalu update ke dokter penanggung jawabnya ya, untuk mendapatkan biasanya ini perlu nggak dok, ini kan aku cek udem nih gitu ya, perlu nggak dicek apa albuminnya atau lab rutin lainnya gitu kan. Kemudian perlu nggak ini dicek apa namanya swab kultur ataupun swab lukanya gitu ya. Kemudian perlu nggak kultur darah dan sebagainya, itu sesuai tanda-tanda apa namanya luka yang ada di pasien aja gitu. Nah ya memang ini nanti kalau sudah begitu biasanya hasil lab keluar, konsultasi ahli gizi gitu kan, dapat tuh masukan proteinnya sekian yang perlu dikasih, misalnya dikasih telur makanya 4 atau 6 biji gitu dalam sehari gitu sih. Itu aja ya sejauh ini sih begitu. Jika ada memang punya pengalaman boleh berbagi ya, komen di bawah ya. Terima kasih.